Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safwatur Nabila. Saya dari mahasiswi STAI Hubbul Watan Duri, Prodi PAI 32. Baik, di sini saya akan menceritakan tentang sejarah peradaban pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditugaskan oleh dosen pengampu Bu Khairiyah MPD. Baik, saya akan mulai dengan biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal 20 April 571 Masehi, yakni pada tahun yang dikenal dengan sebutan tahun gajah. Yakni pada tahun ini saat Abraham al-Ashram berusaha menyerang Makkah dan menghancurkan Ka'bah. Allah lalu menggagalkannya dengan mukjizat yang sangat mengagumkan sebagaimana diceritakan di dalam Al-Quran. Menurut riwayat yang paling kuat, kelahiran Nabi Muhammad SAW jatuh pada hari Senin malam 12 Rabiul Awal. Beliau lahir dari keluarga miskin secara materi, namun berdarah ningrat dan sangat terhormat. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Dikisahkan bahwa anak-anak Hashim ini adalah keluarga yang berkedudukan sebagai penyedia dan pemberi air minum bagi para jamaah haji yang dikenal dengan sebutan Siqayya al-Hajj. Sedangkan ibunda Nabi Muhammad SAW adalah Aminah binti Wahab, adalah keturunan Bani Zurrah. Kemudian nasab atau silsilah ayah dan ibunda Nabi bertemu pada Kilab bin Murrah. Nasab Sayyidah Aminah bertemu dengan nasab Sayyid Abdullah, ayah Rasulullah bernama Kilab. Begitupun dengan ibu Sayyidah Aminah. Semuanya bermuara pada Nabi Ismail alaihissalam. Pada waktu lahir, Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah meninggal dunia 3 bulan setelah dia menikahi Aminah di saat Nabi berusia 2 bulan dalam kandungan. Pada saat Nabi sudah lahir, Nabi Muhammad kemudian diserahkan kepada ibu pengasuh yaitu Halimatus As-Sa'diyah. Dikisahkan sebelum Nabi diserahkan kepada Halimah As-Sa'diyah, yang pertama ibu susu Nabi yaitu Suaibatul Aslamiyah yang dicarikan oleh Abu Lahab, paman Rasulullah SAW. Setelah ke Halimatul As-Sa'diyah, dalam asuhannya lah Nabi Muhammad SAW dibesarkan sampai usia 4 tahun setelah lebih kurang 2 tahun berada dalam asuhan ibu kandungnya. Ketika usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu. Setelah Aminah meninggal, Abdul Muttalib mengambil alih tanggung jawab merawat Nabi Muhammad SAW. Namun 2 tahun kemudian Abdul Muttalib meninggal dunia karena usia yang sudah sangat renta. Tanggung jawab selanjutnya beralih kepada pamannya yaitu Abu Talib. Seperti juga Abdul Muttalib, Abu Talib juga sangat disegani oleh dan dihormati oleh suku Quraisy dan penduduk Makkah secara keseluruhan. Dalam usia muda, Nabi Muhammad SAW hidup sebagai pengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Makkah. Melalui kegiatan pengembala inilah beliau menemukan tempat untuk berpikir dan merenung. Pemikiran dan perenungan ini membuatnya jauh dari segala pemikiran nafsu duniawi, sehingga beliau terhindar dari berbagai macam noda dan yang dapat merusak namanya. Karena itu, sejak muda beliau sudah dijuluki dengan Al-Amin atau orang yang terpercaya. Nabi Muhammad SAW juga seorang lelaki yang sangat berbakat dalam bidang keagamaan. Dalam usianya sebelum masa turun wahyu, ia suka mengasingkan diri pada sebuah pegunungan di luar kota Makkah untuk berdoa dalam keheningan. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW ikut berdagang ke negeri Syam menjual barang milik Khadijah, seorang wanita terpandang dan kaya raya. Beliau biasa menyuruh orang untuk menjualkan barang dagangannya dengan membagi sebagian hasilnya kepada mereka. Ketika Khadijah mendengar kabar tentang kejujuran dan perkataan Nabi Muhammad, kredibilitas dan kemuliaan akhlak serta keuntungan dagangannya yang melimpah yang didagangkan oleh Nabi Muhammad SAW, Khadijah tertarik untuk menikahinya. Dan singkat cerita yang ikut hadir dalam acara pernikahan itu ialah Bani Hashim dan para pemuka Bani Mudar. Pada awal turunnya wahyu pertama, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah mengajarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Mengingat sosial politik pada waktu itu belum stabil, dimulai dari dirinya sendiri dan keluarga terdekatnya.
Mula-mula Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada istrinya Khadijah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikuti dengan Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harisah. Kemudian sahabat karibnya Abu Bakar. Secara berangsur-angsur, ajakan itu diajarkan secara meluas, tetapi masih terbatas di kalangan keluarga dekat dari suku Quraisy saja, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah ibn Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Arqam bin Ibnu Arqam, Fatimah binti Khattab, Zaid bin Zaid, Sa'id bin Zaid, dan beberapa orang lainnya. Mereka semua disebut dengan as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Langkah dakwah seterusnya yang diambil Nabi Muhammad adalah menyeru masyarakat umum. Nabi mulai menyeru segenap lapisan masyarakat kepada Islam dengan terang-terangan, baik golongan bangsawan maupun hamba sahaya. Mula-mula Nabi menyeru penduduk Makkah. Ketika gerakan Nabi Muhammad SAW makin meluas, jumlah pengikutnya bertambah banyak dan seruannya semakin tegas dan lantang, bahkan secara terang-terangan mengacam agama berhala dan mencela kebodohan nenek moyang mereka yang memuja-muja berhala yang tidak bisa bergerak itu. Orang-orang Quraisy terkejut dan marah. Mereka bangkit menentang dakwah Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam cara berusaha menghalang-halanginya. Kebencian orang musyrik Quraisy ini terhadap Nabi Muhammad SAW semakin meningkat manakala mereka menyaksikan penganut Islam terus bertambah hari demi hari. Tidak hanya penghinaan yang ditimpakan kepada Nabi, melainkan juga rencana pembunuhan yang disusun oleh Abu Sufyan. Kegagalan musyrikin Quraisy menghentikan dakwah Nabi Muhammad dikarenakan Nabi Muhammad SAW dilindungi oleh Bani Hashim dan Bani Muttalib. Menyadari hal itu, musyrikin Quraisy memboikot kedua keluarga besar pelindung Nabi itu. Belum sembuh dari kepedihan yang dirasakan Nabi Muhammad akibat pemboikotan itu, Abu Thalib paman Nabi dan Khadijah istri beliau meninggal dunia pada tahun itu juga. Oleh karena itu, tahun itu dikenal dengan Am al-Huzn atau tahun kesedihan. Pada saat menghadapi hujan berat, Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah untuk melanjutkan perjalanan malam dari Masjidil Haram di Makkah ke Baitul Al-Maqdis di Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha. Disitulah Nabi Muhammad SAW menerima syariat kewajiban mengerjakan sholat 5 waktu. Peristiwa ini dikenal dengan Isra Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 11 sesudah kenabian. Isra dan Mi'raj di samping memperkuat iman dan memperkokoh batin Nabi Muhammad SAW menghadapi ujian berkaitan dengan misi risalahnya, juga sebagai ujian bagi kaum muslimin apakah mereka mempercayai atau mengingkari sesuatu itu. Bagi kaum musyrikin Quraisy, peristiwa itu dijadikan hanya bahan olok-olokan Nabi Muhammad SAW, bahkan menuduhnya sebagai manusia yang berotak tidak waras. Auzubillah. Setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, suatu perkembangan besar dari perkembangan dakwah Islam muncul. Perkembangan datang dari penduduk Yastrib yang berhaji ke Makkah. Mereka yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj masuk Islam. Atas nama penduduk Yastrib, mereka meminta Nabi Muhammad SAW agar berkenan pindah ke Yastrib. Mereka berjanji akan membela Nabi Muhammad SAW dari berbagai ancaman. Nabi pun menyetujui usulan yang mereka ajukan. Perjanjian ini disebut dengan Perjanjian Aqabah. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW pindah ke Yastrib. Akhirnya pemerintahan Madinah. Tahun Islam dimulai dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah di tahun 622 Masehi. Umat Islam di waktu itu masih dalam kedudukan yang sangat lemah, tidak sanggup menentang kekuasaan yang dipegang kaum pedagang Quraisy yang ada di Makkah. Akhirnya Nabi bersama sahabat dan umat Islam lainnya meninggalkan kota dan pindah ke Yastrib, yang kemudian terkenal dengan nama Madinah, yaitu kota Nabi. Di kota ini, keadaan Nabi dan umat Islam mengalami perubahan yang sangat besar. Kalau di Makkah mereka sebelumnya merupakan umat lemah yang tertindas, di Madinah mereka mempunyai kedudukan yang baik dan menjadi umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri. Nabi sendiri menjadi kepala dalam masyarakat yang baru dibentuk itu dan akhirnya menjadi sebuah negara.
Dan sebagai penghormatan terhadap Nabi Muhammad SAW, nama kota Yastrib diubah menjadi Madinatul Nabi atau kota Nabi, atau Madinatul Munawwarah, kota yang sangat bercahaya. Dan kota ini cukup disebut dengan nama Madinah. Dengan keberadaan kekuasaan di tangan Nabi, Islam pun lebih mudah disebarkan dan sehingga akhirnya Islam dapat menguasai daerah-daerah yang dimulai dari Spanyol di sebelah barat sampai ke Filipina di sebelah timur dan Afrika Tengah di sebelah selatan sampai Danau Aral di sebelah utara. Dalam rangka memperkokoh masyarakat dan negara baru, Nabi Muhammad SAW segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Dasar pertama, pembangunan masjid. Selain untuk tempat sholat, juga sebagai sarana penting untuk mempersatukan kaum muslimin dan mempertalikan jiwa mereka. Di samping sebagai tempat bermusyawarah, merundingkan masalah-masalah yang dihadapi, masjid pada masa Nabi bahkan juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Dasar yang kedua itu adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Nabi mempersaudarakan antara muhajirin, orang-orang yang hijrah ke Makkah, orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, dan Al-Ansor, penduduk Madinah yang sudah masuk Islam dan ikut membantu kaum muhajirin tersebut. Dengan demikian diharapkan setiap muslim merasa terikat dalam satu persaudaraan dan kekeluargaan. Dasar yang ketiga, hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak memeluk agama Islam. Di Madinah, di samping orang-orang Arab Islam, juga terdapat golongan masyarakat Yahudi dan orang-orang Arab yang masih menganut agama nenek moyang mereka. Agar stabilitas masyarakat dapat diwujudkan, Nabi Muhammad SAW mengadakan ikatan perjanjian dengan mereka. Perjanjian ini dalam pandangan ketatanegaraan sekarang disebut dengan Konstitusi Madinah. Perang pertama yang sangat menentukan masa depan Islam adalah Perang Badar, perang antara kaum muslimin dengan musyrikin. Pada tanggal 8 Ramadan tahun kedua Hijriah, Nabi Muhammad SAW bersama 305 orang muslim bergerak ke kota membawa perlengkapan yang sederhana. Di daerah Badar, kurang lebih 120 km dari Madinah, pasukan Nabi bertemu dengan pasukan Quraisy yang berjumlah sekitar 900 sampai 1000 orang. Dalam perang ini, kaum muslimin keluar sebagai pemenang. Kebijakan pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Nabi Muhammad, pengelolaan fiskal atau segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, secara sederhana fiskal mencakup penerimaan negara atau misalnya pajak, zakat atau sumber pendapatan lainnya. Ada juga pengeluaran negara untuk kesejahteraan rakyat, pembangunan, bantuan sosial, dan lain-lain. Sosial ekonomi umat Islam memiliki karakteristik khas yang menjadi dasar sistem ekonomi Islam pada saat itu. Baitul Mal berperan sebagai lembaga keuangan utama yang mengelola dan mendistribusikan kekayaan umat seperti zakat, sedekah, ghanimah, fai, dan haraj, dengan tujuan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan yang transparan dan efisien melalui Baitul Mal berkontribusi dalam mengarungi kemiskinan serta menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Zakat menjadi instrumen utama redistribusi kekayaan yang disalurkan kepada kelompok yang berhak, sehingga Baitul Mal berfungsi sebagai mekanisme penting dan menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial. Zakat menjadi instrumen utama redistribusi kekayaan yang disalurkan kepada kelompok yang berhak, sehingga Baitul Mal berfungsi sebagai mekanisme penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial. Prinsip syariah seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi menjadi landasan pengelolaannya. Kajian tentang Baitul Mal relevan dalam konteks modern karena dapat memberikan inspirasi bagi perumusan kebijakan fiskal yang adil dan berkelanjutan serta penguatan ekonomi Islam kontemporer. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sistem Baitul Mal efektif dalam menegakkan keadilan sosial dan ekonomi, serta berpotensi diterapkan kembali untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif. Baitul Mal dikelola secara sederhana dan efisien, diawasi langsung oleh Nabi Muhammad SAW atau pejabat yang ditunjuk, memastikan pengumpulan dan distribusi dana sesuai prinsip syariah. Dana dikumpulkan dari zakat, sedekah, ghanimah, fai, kharaj dengan proses yang adil,
transparan, dan proporsional terhadap kemampuan masyarakat. Fungsi utama Baitul Mal dalam pengelolaan fiskal dan sosial ekonomi. Baitul Mal berperan penting dalam pengumpulan dan mendistribusikan zakat kepada 8 asnaf, mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Ghanimah dan fai atau aset dari perang atau tanpa perang didistribusikan adil untuk kepentingan umum seperti infrastruktur dan layanan publik. Haraj atau pajak tanah membiayai proyek seperti jalan, jembatan, dan mengurangi kesenjangan kaya dan miskin. Ini menjaga stabilitas ekonomi dengan memberikan bantuan keuangan untuk membantu orang keluar dari kemiskinan dan mencapai kemandirian ekonomi. Dampak sosial ekonomi. Baitul Mal meningkatkan kesejahteraan umat muslim melalui distribusi dana yang tepat sasaran, mengurangi kemiskinan, dan menegakkan keadilan sosial. Ini menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Dengan kesimpulan, Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad SAW diorganisasi sederhana namun efektif dipimpin oleh Nabi dan pejabatnya. Dana dikumpulkan sistematis dari berbagai sumber dan didistribusikan adil kepada asnaf. Mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan, kebijakan fiskalnya efektif mengatasi kemiskinan. Dengan prinsip-prinsipnya dapat diadopsi untuk ekonomi modern yang adil dan berkelanjutan. Nabi Muhammad SAW juga mengangkat derajat wanita dari yang paling tidak terpandang sampai sekarang menjadi sangat terpandang. Peradaban pada masa Rasulullah SAW. Politik pendidikan. Yang pertama itu ada politik pendidikan. Pendidikan dan politik merupakan elemen penting dalam sistem sosial politik. Saling menunjang meskipun sering dikaji terpisah. Lembaga pendidikan membentuk perilaku politik masyarakat, memengaruhi karakteristik pendidikan suatu negara. Hubungan keduanya erat dan dinamis sejak awal peradaban manusia. Politik berasal dari bahasa Latin atau politicus atau Yunani, berarti sesuatu yang berkaitan dengan warga negara. Menurut Kait, politik meliputi pengetahuan ketatanegaraan, urusan pemerintahan, kebijakan, dan cara mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan kelompok. Pendidikan adalah proses mengubah sikap dan tata laku untuk mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan, meningkatkan harkat martabat sebagai makhluk sosial sepanjang hayat. Imam Al-Ghazali menekankan tujuan pendidikan untuk membimbing pelajar mengenal Allah dan melatih jiwa. Pendidikan membantu mengembangkan potensi manusia sebagai abdi Allah atau khalifah, meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kreativitas. Politik dan pendidikan saling terkait erat. Terlihat dalam sejarah Islam, penguasaan terlibat langsung dalam pendidikan untuk memperkuat posisi sosial politik. Pembinaan pendidikan agama Islam di Makkah, Nabi Muhammad juga mengajarkan Al-Quran karena Al-Quran merupakan intisari dan sumber pokok ajaran Islam. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW mengajarkan tauhid kepada umatnya. Adapun pembinaan pendidikan Islam pada periode Makkah yang dilakukan Rasulullah SAW yang meliputi pendidikan keagamaan, pendidikan akliyah dan ilmiah, pendidikan akhlak dan budi pekerti, pendidikan jasmani atau kesehatan. Adapun keterkaitan antara materi dan metode pendidikan Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW berkisar pada bidang keimanan, akhlak, ibadah, kesehatan, jasmani, dan pengetahuan kemasyarakatan yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang diantaranya yaitu dalam bidang keimanan. Bidang ini disampaikan melalui proses tanya jawab dengan penghayatan yang mendalam dan didukung oleh bukti-bukti yang rasional dan ilmiah yang diterima oleh umat Islam. Yang kedua itu materi ibadah. Pada materi ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan metode demonstrasi dan peneladanan sehingga mudah diikuti masyarakat. Yang ketiga itu ada bidang akhlak. Pada bidang ini Nabi Muhammad SAW menitik beratkan pada metode keteladanan. Nabi tampil dalam kehidupan sebagai orang yang memiliki kemuliaan dan keagungan baik dalam ucapan maupun perbuatan. Peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW dimulai sejak masa Rasulullah SAW
Meskipun masih dalam tahap awal, pada masa inilah pondasi utama peradaban Islam diletakkan, yang kemudian berkembang pesat pada masa Khulafaur Rasyidin dan seterusnya. Peradaban Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencakup beberapa aspek penting, yaitu seperti aspek keagamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa ajaran tauhid, yaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala semata. Islam tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Al-Quran dan Sunnah menjadi sumber hukum dan pedoman hidup bagi umat Islam. Yang kedua, ada aspek sosial. Islam menghapus praktik-praktik jahiliyah seperti diskriminasi sosial, penindasan terhadap kaum lemah, perbudakan tanpa batas kepada perempuan dan laki-laki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan nilai persaudaraan ukhuwah antara kaum muhajirin dan ansor, keadilan sosial, kesetaraan manusia tanpa membedakan suku dan status. Yang ketiga, ada aspek politik dan pemerintahan. Di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertindak sebagai pemimpin agama dan kepala negara. Beliau menyusun piagam Madinah yang mengatur hubungan antar kelompok masyarakat, menjamin kebebasan beragama, menegakkan hukum dan keadilan. Ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal sudah memiliki sistem pemerintahan yang sangat tertata. Yang keempat, ada aspek ekonomi dan fiskal. Islam memperkenalkan sistem ekonomi yang adil dan beretika, antara lain zakat sebagai instrumen utama redistribusi kekayaan, larangan riba dan penipuan, anjuran infak dan sedekah. Untuk mengelola keuangan umat, dibentuklah Baitul Mal yang berfungsi mengumpulkan dan mendistribusikan dana seperti zakat, sedekah, ghanimah, faid, dan haraj. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, menjaga keseimbangan ekonomi, mewujudkan kesejahteraan sosial. Yang kelima, ada aspek hukum dan keadilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu. Semua orang sama di hadapan hukum. Prinsip keadilan ini bertujuan menjadi ciri utama peradaban Islam. Kesimpulan, peradaban Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terbentuk secara menyeluruh. Meskipun masih sederhana, masa ini merupakan fondasi utama bagi perkembangan peradaban Islam selanjutnya, baik dalam bidang agama, sosial, politik, ekonomi, maupun hukum. Tanpa fondasi pada masa Rasulullah, peradaban Islam tidak akan berkembang sekuat dan seluas setelahnya. Baik, yang terakhir kita masuk kepada akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Setelah 23 tahun perjuangan dakwah berlalu, tepatnya hari Sabtu 4 hari sebelum habisnya bulan Zulqa'dah tahun 11 Hijriah, Rasulullah bersama umat muslim bertolak ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Haji Wada. Kata wada sendiri berarti perpisahan, karena tidak lama setelahnya Nabi Muhammad SAW wafat. Momen Haji Wada ini juga menunjukkan animo manusia untuk memeluk agama Islam begitu besar. Tercatat sebanyak 114.000 umat muslim lahir dari Jazirah Arab dan sekitarnya, turut serta menunaikan rukun Islam yang kelima. Di tengah lautan umat muslim itulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pidato yang sangat mengharukan. Pesan-pesannya yang mengisyaratkan bahwa usia beliau tidak lama lagi. Berikut adalah potongan membuka pesan yang beliau sampaikan pada saat itu, yang artinya, wahai sekalian manusia, dengarkanlah perkataanku. Aku belum tahu secara pasti, boleh jadi aku tidak akan bertemu kalian lagi setelah tahun ini dengan keadaan seperti ini. Setelah hari demi hari, Nabi Muhammad SAW yang dilaluinya dengan sederet peristiwa yang mengindikasikan usianya tidak lama lagi. 4 bulan setelah Haji Wada, beliau tutup usia, tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijrah. Di usianya yang ke-63 tahun lebih 4 hari. Sekian sejarah peradaban Islam yang bisa saya ceritakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.